Mulai kapan mulai? Ya hari ini harus mulai. Iya. Ya, kalau kan biasanya kan bilang wah modalnya tidak ada dan sebagainya. Sebenarnya nanti kalau kita sudah mulai itu modal akan datang sendiri. Yang penting kan kita itu mulai dari kecil dulu, jangan tidak ada semua yang instan lah. Ya, iya, semua Pak. itu mesti harus mulai dari kecil kemudian Iya. baru besar gitu. Jadi yang penting itu ada kemauan dan mau menerima informasi yang baru ya Pak. Oh iya, dan mau belajar seumur hidup gitu loh. Iya. Ya, meskipun kita sudah tua ini tetap harus belajar gitu. Karena memang ilmu itu kan tidak ada yang kita bilang kita itu masih kurang, masih perlu ilmu terus menambah terus gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak belajar itu harus merasa semakin bodoh, betul nggak? Iya betul. Saya ini sebetulnya kan banyak dibantu oleh petani, Bu. Ya karena kan petani itu setiap hari ada kasus. Yeah. Justru itulah kalau misalkan dia memberitahu saya dengan sebagainya, itulah menekan pelajaran gitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu belajar dengan yang petani pun juga merupakan sumber ilmu itu sebetulnya. Karena mereka praktisi ya Pak, jadi lebih banyak prakteknya. Jangan sampai merasa kita lebih pinter. Kalau tamu-tamu yang pernah datang ke sini Pak, dari mana aja Pak? Ya kalau kita memang tidak kita jangan sampai bilang itu rumus kita coba. Ini sebenarnya hampir pejabat Jakarta. Ini hampir semua kalau menteri itu pasti mampir ke Jejamuran. Dan ini kita bersyukur dipercaya oleh istana. Jadi kalau setiap tamu yang datang di Yogyakarta yang makan di Gedung Agung itu biasanya menunya mengambil dari sini. Dan kita sering ngirim ke Jakarta untuk Bapak Presiden maupun Wakil Presiden itu untuk misalkan makan siangnya, pagi kita mesti ngirim pakai pesawat ke sana. Oh gitu. Jadi sudah dipercaya. Jadi secara kan kalau misalkan mau untuk konsumsi pejabat itu kan mesti harus sudah diperiksa ke semuanya. Ini merupakan satu kepercayaan bagi Jejamuran. Hebat ya Pak ya. Saya mau tahu juga tentang kualitas Pak. Jadi kalau ini kan harus dijaga nih Pak kualitasnya. Kan untuk misalnya masakan oseng-oseng, hari ini asin mungkin, besoknya manis, itu kan nggak boleh Pak. Jadi harus standar terus. Ya, itu bagian yang ngontrol siapa Pak? Ya sebenarnya ini sudah mulai sekarang sudah mulai diatur ya. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah meskipun semua sudah diracik sedemikian rupa ya. Tapi setiap pagi itu keluarga itu mesti untuk menjaga kualitas ini ada penjagaan penjaga gawangnya banyak. Pertama itu biasanya yang kita pasang itu adalah satu orang yang khusus mendatangi tamu bagaimana ada komplain dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau ini lepas itu nanti waktu membayar itu kasir mesti tanya gimana rasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang cuci piring. Kalau ada makanan yang sisanya banyak, pasti kenapa ini tidak dimakan? Itu akan menjadi masukan kepada orang dapur. Loh ini kenapa? Kemudian diribut ini. Kalau ada makan sisa itu ribut gitu loh. Kenapa ini tidak makan apa? Karena ada rasa dan sebagainya. Itu yang menjaga dan itu biasanya pagi sebelum disajikan kepada konsumen itu saya keluarga itu ngicipin semua. Oh ini sudah siap ini. Nah ini saya bilang memang rumah makan itu rumitnya di sini. Penjagaannya itu super ketat gitu. Nah, dan di samping itu supaya kualitasnya itu bukan